beliau Al-Habib Syafiq mengkhatamkan ya, kitab Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz berjudul Khuluquna, ya, akhlak kami. Ya beginilah para habaib, kalau kita perhatikan kitab-kitabnya ini 20 lembar ya. Jarang punya habaib itu 9 jilid, 10 jilid. Rata-rata yang paling banyak yang saya tahu itu ada syarah Ratib Al-Attas Al-Kertas itu 2 jilid, ada yang 3 jilid, kitab-kitab lain. Tapi yang jarang 20 jilid, 30 jilid ya, kitab-kitab ulama Syam itu ada yang 49 jilid. Ada Al-Qasimi Al-Maqdisi itu mentafsirkan surat Fatihah 100 jilid. Surat Fatihah ditafsirkan 100 jilid. Tarikh Dimashq 40 jilid lebih. Tajul Arus min Jawahirul Qamus 40 jilid. As-Sunanul Kubra 11 jilid. Tapi kalau habaib lihat 20 lembar ya. Ada ulama India mensyarahi kitab Al-Muwatta. Padahal beliau ini mazhab Hanafi, tapi mensyarahi kitab induknya mazhab Maliki. Namanya Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. 18 jilid, tapi beri judul apa? Aujazul Masalib ila Muwatta li Ibnu Malik. Paling ringkasnya cara mensyarahi kitab Muwatta. Itu ringkasnya 18 jilid. Kenapa ulama-ulama dari golongan Ali Ba'alwi, dari golongan para habaib, kitabnya ringkas-ringkas? Karena yang mereka ambil intisari dari kitab yang tebal-tebal. Sehingga dikatakan oleh ulama Mesir bernama Syekh Dr. Usama Azhari, ia mengatakan kitabnya Al-Habib Abdurrahman Bil-Faqih ya, yang diberikan julukan Alamatud Dunya, ulama yang paling alim sedunia di zaman tersebut, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengarang kitab berjudul Fathul Basairil Ikhwan bi Syarhi Dawail Islam wal Iman wal Ihsan wal Irfan. Itu semua ajaran agama Islam, baik dari aqidatan wa ibadatan wa tazkiyatan, semuanya ada di dalam kitab yang hanya beberapa lembar saja. Itu dipelajari oleh para doktor-doktor Al-Azhar yang sudah 10 tahun mau lulus, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3-nya takhasus dengan kitab tersebut 10 tahun. Kitab utama oleh para ulama-ulama besar Azhar disebut kitab Dawair, kitab daerah-daerah. Makanya daerah bahasa Arab, daerah tuh. Jadi dikatakan ulama yang alim ada 2, kata Syekh Usama Azhari. Ada pembahasan masalah singkat, tapi dijelaskan berjilid-jilid. Itu menunjukkan luasnya keilmuannya, wawasannya. Tapi ada yang lebih hebat lagi, yang berjilid-jilid dibahas dari 10 lembar, 20 lembar, itu jauh lebih hebat. Kenapa? Karena tentu dia lebih paham seluruh kitab tersebut, sehingga dia mengambil intisarinya. Itu yang disebut dengan zubdah. Nah, memang dikatakan kita tidak boleh menganggap kitab-kitab kecil itu kecil. Ini ta'adduban. Karena semua ilmu Nabi Muhammad itu besar. Semua ilmunya Nabi Muhammad SAW itu besar. Sehingga dikatakan oleh ulama, latifatun saghiratun fil hajmi lakinnaha kabiratun fil ilmi. Bentuknya kecil, tapi ilmunya sangat besar. Itulah kitab-kitab para habaib yang singkat-singkat, yang ringkas-ringkas. Ada satu kitab yang dikatakan oleh para ulama, Imam Mahdi nanti Rauha baca kitab tersebut. Nama kitabnya Ar-Risalatul Jami'ah, Risalah Ensiklopedia.
pokok agama Islam yang begitu luas, membahas tentang akidah, tentang ibadah, dan tentang tasawuf akhlaki, hanya dibahas beberapa lembar di dalam kitab tersebut. Ar-Risalatul Jami'. Bahkan muallif kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau menulis di mukaddimah itu, man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi an yakuna min ahli ilmi zahiran wa batinan. Ini doanya mustajab sepanjang zaman selama kitabnya masih ada. Cuma kadang-kadang man lam yatayaqqan lam yanfa'. Yang gak yakin gak ada manfaat. Itu kan doa diajarkan, dituliskan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dengan keikhlasan yang luar biasa. Dia katakan, siapa yang mengetahui kitabku ini walaupun singkat, walaupun hanya beberapa lembar, dia pahami, dia amalkan, aku berharap kepada Allah, orang tersebut Allah berikan menjadi orang ahli ilmu, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Dihafal, dipahami, diamalkan. Nah, ini kitab-kitab para habaib seperti itu. Dan memang tawadhu itu di dalam kitab An-Nasaih Diniyah selalu Imam Haddad mengatakan, ini kitab yang saya karang kebanyakan saya ambil dari kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Padahal levelnya itu bisa setara, bahkan bisa lebih. Di Ihya Ulumuddin Tahya Qulubuna, dengan Ihya Ulumuddin hati-hati kami menjadi hidup, itu pujian Imam Haddad terhadap kitabnya Al-Imam Al-Ghazali. Jadi saking tawadhunya selalu tidak menganggap dirinya yang mengarang, selalu menyebutkan ulama yang lain seperti Imam Ghazali. Dan memang kitab Ihya ini berkah. Man lam yutali Ihya ma fihil hayat. Orang yang tidak baca kitab Ihya, dia adalah orang yang tidak punya malu. Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakram mengatakan, lau qallaba al-kafiru awraqal Ihya la aslam. Seandainya orang kafir membaca kitab Ihya dengan bacaannya yang baik, la aslama, pasti dia masuk Islam. Ini berkat daripada kitab-kitab para ulama. Nah, terakhir saya tutup, ini sejarah tertulis Imam Zahabi dalam kitab Tarikhul Islam yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, ada punya rangkaian sanad riwayat, memang tidak membahas Imam Al-Ghazali, tapi syuyukh, guru-gurunya itu ada pernah meriwayatkan bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Baitul Maqdis, beliau meminta saran kepada gurunya namanya Qutbuddin An-Naisaburi. Apa yang dilakukan sebelum kami menginvasi dan membebaskan Baitul Maqdis? Maka sang guru mewasiatkan, khatamkanlah kitab Ihya Ulumuddin. Kalau sudah khatam kitab Ihya, baru kalian lakukan invasi ke Baitul Maqdis. Maka Salahuddin Al-Ayyubi mengkhatamkan dengan pasukan-pasukannya. Setelah itu mereka menginvasi Baitul Maqdis, Allah berikan kemenangan. Ini Salahuddin Al-Ayyubi ada punya komentar hadis dalam Syarah Sunan Abi Dawud, disebut Najmuddin. Jadi keberkahan-keberkahan kitab ya para ulama, khususnya dari Sadah Ali Ba'alwi, ini mereka mengambil intisari karena ingin memberikan manfaat dan kemudahan bagi umat. Mereka tahu ke depannya mungkin kita tidak sama seperti orang-orang dulu yang bisa membaca kitab berjilid-jilid. Maka mereka buat jalan yang mudah. Ini kitab-kitab yang ringkas tapi manfaatnya sangat besar, karena intisari ilmu semuanya telah diringkas oleh para ulama-ulama dari golongan Sadah Ali Ba'alwi. Ini kita harus banyak berterima kasih dan bersyukur atas nikmat tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum